Jokowi tegas mengatakan bahwa tidak ada yang salah kalau dia cawe-cawe mengatur kemenangan jagoannya, Tapi itu koma. Dalam perjalanannya, dan kita adalah bagian dari proses ini, kenyataannya tidak seperti itu. Saya kira sudah terlalu overdosis hujatan-hujatan yang terlontar. Iya, saya agak ngeri juga. Pak Amin tuh sering terlanjur begitu. Saya lihat Jokowi bukan lagi sekedar cawe-cawe, tetapi intervensi langsung dengan mengerahkan semua resources yang ia miliki secara ugal-ugalan. Yang tidak ada diada-adakan, nggak perlu dikomentari, ya memang nggak bermutu gitu loh, Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa? Serangan Amin Rais soal cawe-cawe Jokowi justru nyerempet kesana-kesini. Target Pak Jokowi itu melindungi keselamatan diri dan keluarganya agar korupsi anak-anak dan menantunya serta kamerat-kamerat dekatnya tidak dibawa ke meja hijau. Komen-komen yang menurut saya aneh, maunya apa? Jadi saya heran ini berimajinasi atau berapa mendramatisir yang tidak ada. Pak Jokowi itu cukup jauh dari abuse of power. Kita periksa saja 9 tahun lebih ini, apakah Pak Jokowi begitu piawai menggunakan otoritas dan kekuasaannya untuk melakukan abuse of power? Tidak kan? Lain cerita kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan saya akan cawe-cawe untuk terjun langsung dan bertindak agar kemudian salah satu pihak yang memenangkan, yang saya bisa jamin bahwa orang saya itu lain cerita. Itu lain cerita. Mahkamah Konstitusi MK yang diketuai adik iparnya Anwar Usman yang sering mengatakan tidak pernah takut kepada siapapun, ternyata juga takut pada kakak iparnya Kakanda Joko. Itu juga harus jelas biar rakyat clear melihatnya. Ini yang saya katakan bahwa penting bagi kita bercerita itu utuh. Jangan ambil sepenggal lalu rakyat kita manipulasi. Jangan kekhawatirannya itu berlebihan, apalagi memunculkan hoax, fitnah, dan berburu sangka. Bahasanya presiden tuh, tempat yang dipersalahkan. Jadi merasa bahwa dirinya adalah orang yang selalu disalah-salahin terus. Ya tentunya lo udah tahu kan, kita bisa berimajinasi sendiri siapa yang dianggap menyalah-nyalahkan presiden hari ini gitu kan. Pantas nggak presiden cawe-cawe? Enggak pantas. Itu ukuran tradisi, tidak pantas. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi. Dia tuh berkepentingan untuk cawe-cawe agar pemilu itu berlangsung jurdil tanpa menimbulkan konflik atau perpecahan di bangsa ini. Betul. Ya kan gitu dia bilang. Betul. Dia ingin mengirim sinyal bahwa tolong siapapun nantinya yang akan menjadi pemimpin gitu ya, teruskanlah ini. Ya saya ingat kan, beliau mengumpamakan nanti silakan yang ganti saya mau pakai joget apa aja, pakai koplo, mau dangdut gitu. Mau jazz, yang asal jangan poco-poco. Itu dia gitu. Asal jangan poco-poco. Itu dia gitu. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengungkit pernyataan Presiden Joko Widodo soal tidak ada yang salah jika melakukan cawe-cawe untuk presiden penerusnya. Serangan Amin Rais itu menyerempet kesana-kesini yang menurut Amin Rais cawe-cawe dilakukan Jokowi merupakan logika tanpa etika. Pernyataan Jokowi soal cawe-cawe itu disampaikan saat bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta konten kreator seperti Akbar Faisal, Helmi Yahya, dan Ari Putra di Istana Kepresidenan Senin 29 Mei. Saat itu Presiden Jokowi menegaskan cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan, bukan seperti apa yang ada dalam tafsiran Amin Rais. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno merespon kritikan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais jika Presiden Jokowi akan cawe-cawe termasuk pemilu 2024. Hendrawan menyebut cawe-cawe yang disampaikan Jokowi tidak bermuatan negatif. Mengartikan cawe-cawe selalu bermuatan siasat negatif menurut saya tidak tepat. Cawe-cawe bisa berarti positif sejauh dalam koridor hukum dan untuk kepentingan negara bangsa yang lebih besar. Tutur Hendrawan kepada wartawan Jumat 2 Juni.
Hendrawan mengatakan Amin Rais merupakan sosok yang berani menyampaikan kritik. Ia menyebut pernyataan Amin Rais juga bagian dari demokrasi. Bukan Amin Rais kalau tidak menyampaikan kritik pedas dan nyelekit. Kritik betapapun tajam harus kita terima agar sistem demokrasi yang sehat bisa dibangun, ujarnya. Namun Hendrawan menyayangkan tanggapan Amin Rais yang mengaitkan hubungan keluarga antara Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman. Ia menilai pernyataan itu cukup berlebihan. Terus membangun narasi bahwa hukum-hukum negara menjadi subordinasi hubungan kekeluargaan juga berlebihan. Menggambarkan Jokowi sebagai figur yang haus kekuasaan juga pandangan yang simplistik dan asal-asalan. Imbuhnya. Sementara itu, senada dengan PDIP, Wasekjen PAN Fikri Yasin menilai cawe-cawe Jokowi masih dalam batas wajar. Bagi kami, cawe-cawe Pak Jokowi masih sebatas wajar kalau dari sisi hukum, kata Fikri kepada wartawan Jumat 2 Juni. Fikri menyebut mungkin saja penafsiran lain bisa terbentuk jika berpandangan pada etika. Meski demikian, ia meminta pihak lain tidak berlebihan menaruh curiga. Kalau dari sisi etika memang sulit ukurannya karena masing-masing punya cara pandang sendiri, tutur Fikri. Fikri juga merespon pernyataan Amin Rais yang membawa hubungan relasi antara Presiden Jokowi dan Ketua MK. Ia menilai tidak perlu meletakkan kecurigaan untuk menjelekan pihak lain. Kalau kecurigaan dalam kerangka kewaspadaan untuk mengawasi jalannya pemilu agar luber jurdil, ya bagus saja. Tapi kalau kecurigaan untuk mendiskreditkan kelompok lain, yaitu nggak benar, ujarnya. Sebelumnya memang pernyataan Presiden Jokowi itu kemudian menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya yang menyampaikan kritik adalah Amin Rais. Kritikan Amin Rais terhadap Presiden Jokowi itu disampaikan lewat video yang diunggah di kanal YouTube Amin Rais Official. Potongan video itu juga diunggah di akun Instagram Partai Umat. Kritikan Amin Rais terhadap keinginan Presiden Jokowi untuk cawe-cawe itu diawali dengan membahas apa yang disebutnya sebagai manuver berbahaya Jokowi. Mengenai Pilpres 2024 nanti, dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengatakan bahwa tidak ada yang salah kalau dia cawe-cawe mengatur kemenangan jagoannya supaya jadi presiden penerusnya. Ini sebuah logika tanpa etika, kata Amin Rais dalam video yang diunggah di YouTube Amin Rais Official Jumat 2 Juni. Amin Rais menerangkan bahwa cawe-cawe yang dalam persepsinya dalam bahasa Jawa bermakna mencampuri urusan orang lain yang bukan haknya, sedangkan sifat campur tangan dari makna cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi adalah mengintervensi demi mencapai target politik pribadinya menurut Amin Rais. Saya lihat Jokowi bukan sekedar cawe-cawe, tapi mengintervensi langsung mengarahkan semua resource yang ia miliki secara ugal-ugalan. Seluruh aparat di bawah kendalinya dikerahkan untuk mencapai target politiknya, ujar Amin Rais. Ia pun menyebut Presiden Jokowi paling tidak punya dua target dalam upaya cawe-cawenya. Pertama, Presiden Jokowi ingin melindungi keselamatan diri dan keluarga serta para kameratnya agar tidak terjangkau hukum setelah lengser dari jabatan kepala negara. Sehingga menurut Amin Rais, Presiden Jokowi berupaya mencari presiden yang memungkinkan bisa melindungi dirinya dan para sekutunya dari jeratan hukum selepas lengser. Target Jokowi itu minimal dua. Pertama, melindungi keselamatan diri dan keluarganya agar korupsi anak-anak dan menantunya serta kamerat-kamerat dekatnya tidak dibawa ke meja hijau. Jadi perlu presiden yang akan bisa melindungi, kata Amin Rais. Sedangkan target kedua adalah agar kebijakan politik Indonesia yang menjadi subordinat Beijing tetap diteruskan. Amin Rais menyebut Presiden Jokowi tidak mau Presiden China Xi Jinping murka karena rencana pencaplokan Indonesia secara perlahan oleh RRC terganggu akibat pergantian presiden yang tidak sejalan. Kedua, kebijakan politik menjadikan Indonesia subordinat Beijing tetap diteruskan. Jangan sampai Pak D Xi Jinping menjadi murka pada Pak D kecil Jokowi karena rencana pencaplokan Indonesia secara perlahan oleh RRC menjadi sulit atau terhambat, jangan sampai terjadi, ungkap Amin Rais.